Beginilah nasib KPM PKH BPNT yang belum cair untuk bantuan PKBM tahap keempat. Padahal di 6NG statusnya sudah berhasil cek rekening, bahkan ada yang SPM. Serta berikut adalah prediksi tanggal pencairan susulan. Kemudian untuk informasi pencairan bantuan PKH BPNT tahap 1 tahun anggaran 2026 sudah sampai mana? Dan peraturan terbaru penerima bansos semua KPM wajib tahu. Hai guys, ikutin terus Mas Irham Nabil di channel Kelik Bansos ya, supaya kalian tidak ketinggalan berita. Terima kasih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman saudara semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya Irham Nabil di Klik Bansos, channel yang akan selalu update mas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Dan di video ini kami akan sampaikan informasi penting khusus buat kalian KPM PKH BPNT yang belum cair maupun yang sudah cair untuk bantuan PKBM di tahap 4 tahun anggaran 2025 hingga persiapan pencairan bantuan PKH BPNT tahap 1 tahun anggaran 2026 serta peraturan terbaru. KPM PKH BPNT wajib mengetahui informasi ini. Namun sebelum ke informasi lengkapnya, khususnya bagi teman-teman yang baru mengenal channel ini, mari kita berteman dengan cara like, komen, dan subscribe. Kemudian tekan tanda loncengnya supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita terbaru tentang pencairan bantuan sosial di pemerintah secara gratis. Karena channel ini akan selalu update tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Dan teman-teman semuanya, kita langsung saja ke informasi lengkapnya. Baik teman-teman semuanya, khususnya kalian para KPM yang sedang menunggu pencairan bantuan sosial dari pemerintah, baik itu untuk tahap 4 tahun anggaran 2025 hari Senin tanggal 8 Desember 2025 tahap yang pertama. Tanpa terasa kita sudah berada di tanggal 2 Januari 2025. Ada beberapa informasi penting yang harus saya sampaikan kepada para KPM. Menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar video-video kami sebelumnya. Jadi teman-teman semuanya, berdasarkan data terkini hingga hari ini tanggal 2 Januari 2026, nasib KPM PKH dan juga BPNT untuk tahap 4 alokasi akhir tahun 2025 yang statusnya sudah SPM atau yang sudah berhasil cek rekening namun belum cair juga adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah peluang pencairan susulan di bulan Januari 2026. Jadi kalau kita melihat pola tahun-tahun sebelumnya, bantuan yang sudah mencapai status SPM atau SI atau Standing Instruction namun melewati batas akhir Desember tetap memiliki kemungkinan dicairkan pada bulan Januari 2026. Kelambatan ini sering terjadi karena kendala teknis perbankan atau proses termin penyaluran yang belum tuntas hingga tutup tahun anggaran. Kemudian yang kedua, status 6NG sebagai acuan ya. Jika status di 6NG sudah menunjukkan berhasil cek rekening atau bahkan sudah SPM, itu artinya data kalian sudah valid dan sudah disetujui untuk dibayarkan. Jadi kalian hanya tinggal menunggu proses pemindahan dana dari kas negara ke bank penyalur himbara hingga muncul status SI atau Standing Instruction. Itu artinya bank-bank penyalur sedang dalam proses transferring dari rekening bank ke masing-masing rekening KPM. Kemudian yang ketiga, risiko batas waktu pencairan di tanggal 31 Desember kemarin. Jadi secara administratif, pemerintah telah menetapkan batas akhir pencairan anggaran 2025 pada tanggal 30 sampai 31 Desember 2025, teman-teman. Namun untuk KPM yang bantuannya sudah diproses SPM biasanya tetap akan disalurkan pada awal tahun baru sebagai bentuk penyelesaian tunggakan penyaluran tahap akhir. Jadi langkah yang harus kita lakukan ya, pertama adalah silakan kalian cek saldo KKS-nya secara berkala. Kemudian silakan teman-teman hubungi pendamping PKH setempat ya untuk mengkonsultasikan status terbaru yang muncul di 6NG untuk memastikan tidak ada kendala exclude atau pembekuan rekening. Dan untuk prediksi pencairan, PKH BPNT tahap 4 susulan akan dilakukan di minggu pertama atau minggu kedua bulan Januari. Lantas bagaimana untuk prediksi pencairan bantuan PKH BPNT tahap 1 tahun anggaran 2026? Jadi perlu teman-teman ketahui di awal bulan Januari 2026 ini
Pemerintah melalui Kementerian Sosial sedang memprioritaskan penyelesaian sisa anggaran 2025. Yang prediksi pencairan susulannya ada di minggu pertama atau minggu kedua bulan Januari ini. Lantas bagaimana untuk prediksi alur proses tahap 1 2026? Jadi teman-teman semuanya, untuk prediksinya bulan Januari minggu pertama dan minggu kedua adalah proses verifikasi kelayakan KPM oleh pemerintah daerah melalui aplikasi 6NG. Kemudian yang kedua, Januari minggu 3 sampai 4 proses cek rekening dan penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Kemudian yang ketiga, untuk bulan Februari sampai bulan Maret adalah penyaluran dana secara bertahap ke kartu KKS, BRI, BNI, Mandiri hingga Bank BSI. Jadi kita doakan saja teman-teman, semoga proses pencairan tahap 1 2026 tidak ada kendala apapun supaya pencairannya bisa segera terlaksana. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita ke informasi yang terakhir, instruksi dari Kementerian Sosial tentang peraturan terbaru bagi KPM PKH BPNT khususnya di tahun 2026. Simak videonya. Jadi ada perlindungan dan jaminan sosial yang cukup besar di situ. Kemudian ada rehabilitasi sosial dan yang ketiga adalah pemberdayaan sosial. Sementara paling kanan itu adalah dukungan manajemen. Secara sederhana bisa kita gambarkan pagu anggaran 1 tahun Kementerian Sosial sebagaimana yang ada di layar itu. Jadi ada sembako 43 triliun 860 miliar yang menyasar 18.277.083 keluarga penerima manfaat. Biaya salurnya 97 miliar rupiah. Biaya salur. Kemudian untuk PKH ada 28 triliun 709 miliar menyasar 10 juta KPM. Biaya salurnya 29 miliar rupiah. Untuk yatim piatu ini kita menyasar 294.000 penerima manfaat yang kita berikan 200.000 per bulan. Kemudian untuk permakanan lansia terlantar di atas 75 tahun menyasar 136.000 penerima manfaat dengan anggaran 1.489 miliar. Di samping itu kami juga menandatangani penerima bantuan iuran sebanyak 96.800.000 jiwa yang merupakan usulan dari kabupaten atau bupati wali kota. Nilainya 48 triliun. Ini semua sudah cash transfer langsung kepada penerima manfaat. Inilah jalur pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Jadi ada data, ada jalur formal dan ada jalur partisipasi. Jalur formalnya bisa melalui RT RW, kemudian ke musyawarah desa atau kelurahan, lalu ada pendamping PKH, ada dinas sosial BPS kabupaten kota yang turut melakukan verifikasi. Setelah itu baru ditetapkan oleh bupati, wali kota atau gubernur atau pemerintah daerah atau kepala daerah. Kemudian yang kedua adalah jalur partisipasi. Ini yang juga penting, di mana masyarakat boleh ikut usul sanggah melalui aplikasi Cek Bansos, di mana setelah masuk kepada aplikasi itu, nanti akan diverifikasi oleh para pendamping PKH, lalu dibawa ke Musdes atau Muskel, kemudian juga diproses bersama BPS, lalu ke Dinas Sosial, Kabupaten Kota, dan akhirnya masuk ke Datasen. Setelah itu, baru masuk ke BPS. Nah, BPS dalam waktu tertentu akan mengirim kembali hasil dari verifikasi dan validasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua sekarang yang melakukan verifikasi validasi data adalah BPS dan akan dilakukan setiap 3 bulan sekali sesuai dengan tahapan penyaluran bantuan kita selama ini, yaitu setiap triwulan. Nah, data terakhir itulah nanti yang akan dijadikan pedoman
untuk menyalurkan bantuan pada triwulan berikutnya. Pada tanggal 15 Mei 2025, BPS sudah menyerahkan kembali sebanyak 20 juta keluarga penerima bantuan sosial triwulan 1 dengan desil terbaru. 4. Detesen baru hasil ground check dan perengkingan akan digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial tahap 2 yang akan disalurkan pada bulan Mei, Juni tahun 2025. Inilah gambaran singkatnya hasil exercise penerima bansos triwulan 2 berdasarkan detesen hasil pemutakhiran. Yang pertama, keluarga yang berhak menerima bantuan PKH dan sembako adalah 40% penduduk termiskin atau desil 1 sampai 4, sehingga rencana salur triwulan 2 sebagai berikut. Pertama, KPM PKH existing yang tetap dapat disalurkan pada tahap 1 sebanyak 8.320.312 keluarga penerima manfaat. Untuk memenuhi menjadi 10 juta KPM tahap 2, maka akan digantikan dari penerima sembako non-PKH yang mempunyai komponen dengan prioritas desil 1 dan desil 2. 2. KPM sembako existing yang tetap dapat disalurkan sebanyak 14.150.508 KPM. Untuk memenuhi menjadi 18,6 juta KPM pada tahap 2, maka akan digantikan dari penerima PKH non-sembako pada desil 1 sampai 4, ditambah data usulan dari pemerintah daerah dengan prioritas desil 1 dan desil 2.